Belum ada Siti Nurhalisa, kemudian Putri Novika, kemudian Kisin ya, Olivia dan Aldan ya, belum join. Oke, kita lanjutkan yang kemarin yang belum presentasi, silakan. Ada yang mau presentasi? Saya Pak, Nurul Huda, silakan. yang share screen. Ya, Ini untuk yang temuan pertama Pak. oke. Pakai HP apa, Mas? PHP Infinite Pak. Finik ya, nggak ada masalah ya. Enggak ada Pak. Oke. Ya, lanjut ke bab 2. Waktu ngerjakan ini ada masalah, Mas? Tidak ada Pak. Aman ya, Belum. tanpa kendala. Iya Pak. Tugasnya juga aman ya. Masih aman Pak. Oke. Ini untuk yang tugas. Untuk yang tugas. Ini yang tugas ya. Iya Pak. Oke, lanjut ke bab 3. Ditambah Fahrenheit ya, Mas Iya Pak. Celsius. Oh, belum dipisah per widget ya. Iya Pak. Masih satu file Pak yang Oke, ketik. nggak masalah. Oke, lanjut ke bab 4. Baru ini dipecah ya, per widget. Iya Pak. Ini, Pak. Waktu misah dropdown, aman ya, nggak ada kendala. Waktu drop down-nya itu yang ini ya, masalahnya di waktu di awal ini Pak. Tidak muncul tulisan keterangan. Tapi setelah Oh, di close VS Code-nya terus dibuka lagi tiba-tiba muncul. oh baru bisa. Oke. Oh, ini langsung nyoba di HP ya? Iya Pak. Di Iya, bagus. terakhir pertemuan 5 saya tambahkan Hmm. icon. Icon ya, oke. Berarti nambah ikonnya di modelnya juga ditambah ya, atributnya. Iya Pak. Oke, berarti udah bisa dinamis.
Filter chipnya cuma 2. Coba lihat modelnya. Oh, icon data ya. Oke. Sip. Nah, terus manggil di itunya. Di apa? Listnya ya. Ada di main ya berarti. Di list view. Oh, ini widget list view-nya ya. Mainnya coba dibuka kayak apa. Ini Oh, data listnya taruh di mana, Mas? Nggak di main ya? enggak, Pak. Taruh di mana? Di widget dah. Apa di page? Di page kayaknya ya. Di home ya. Oh ya itu. Baru ada. Ya itu datanya. Nanti datanya bisa dipindah ke database nanti yang bab 6 itu. Oke, boleh stop. Stop, share. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut. Permisi Pak, saya Livia hadir Pak. Alivia, oke. Tadi telat join ya Alivia. Saya Pak, Permisi Pak, nomornya Pak. Kisin hadir Pak. Oh, Kisin. Baru join juga Kisin. Iya Pak, soalnya wifi-nya lemot di sini Pak. Mod ya. Putri Novika juga ya. Putri Novika belum join ya, sama Siti Nurhaliza. Alivia mau ini share screen? Saya Pak, Alek Pak. Oh, Alex, silakan Alex. Ini Pak, sudah muncul Pak. Sudah? Oke. Ini punya saya Pak. Pertama saya mau tanya ini Pak, yang job sheet pertama ini Pak punya saya enggak bisa di run di ini Pak, di HP Pak. Tapi yang selanjutnya Karena apa? ini Pak, tak coba di Facebook Pak ya. Nggak tahu juga saya masalahnya Pak. Kemarin kayak muncul apa banyak bacaan merah gitu Pak. Tapi developer mode-nya udah aktif di HP ya. Sudah Pak. Dengan yang kemarin-kemarinnya itu yang job sheet selanjutnya itu kan tak coba bisa Pak. Cuman yang pertama aja Pak. Ini kan sudah tersambung ke HP Pak. Iya, Samsung HP-nya itu. Iya, A51. Oke. Nggak ada yang merah ini, cuma biru aja itu. Iya Pak sekarang Pak. Kemarin-kemarinnya Pak. Mungkin belum di restart VS Code-nya. Di restart Pak. Sudah ya. Tapi bab berikutnya nyoba di HP bisa ya? Bisa Pak, iya Pak. Ini Pak. Saya testin yang anu sudah Pak ya. Ini Pak. Ini yang selanjutnya ada Pak. Yang tadi gimana hasilnya? Yang di running itu masih belum? Ya itu Pak, nggak bisa Pak ini Pak. Nggak muncul Pak di HP Pak.
Itu Pak, tiba-tiba selesai gitu Pak, berhenti sendiri gitu Pak. Tapi di sini tidak muncul ya Pak. Nggak ada log atau ininya, apa namanya, history hasil runningnya. Dibuka terminal, Ya. Oh ini Pak, kayak gini terus Pak. oh ya itu kan. Iya kayak gini Pak kemarin Pak. Error opening, archive, invalid. Android manifest, not found. Invalid file. Oh, Android manifestnya hilang kayaknya. Apanya Pak? File Android manifest XML-nya ada hilang. Flutter create titik. Oh ya itu. Suruh Ini, buat lagi tuh. Ini Pak. Ya, masnya suruh ini lagi nih apa? Suruh menjalankan perintah ini nih. Flutter create spasi titik. Consider running. Ya. Coba aja di terminal ini diklik. Terus jalankan itu Flutter create spasi titik. Flutter. Spasi titik. Terus enter. Ini Pak ya. Sudah Pak. Ya sudah, berarti tinggal Flutter run. Sampai itu. Ini Pak. Flutter create titik lagi Pak. Valid file. Iya, ininya nggak ada file ini. Atau APK-nya dihapus dulu, Mas. Ada di folder build, app, output, Flutter APK, terus APK-nya dihapus. Biar dia nge-create lagi. Di mana Pak? Android Pak. Coba lihat tadi di VS Code-nya. Kalau nggak salah build tadi. Build, terus app, output. App, output, APK, Flutter APK. Nah itu. Hapus saja semua ini. Biar nge-create lagi. Terus di Flutter run lagi. Kalau masih error ya berarti harus new project. Ini kayaknya bisa Pak. Ini apa problemnya yang ini? Yang warning paling ya? Apa Pak? Problem yang di tab problem itu loh. Coba diklik. Nah ini. Dia minta konstanta variabel parameter konstruktor. Baris 25 itu. Ini juga minta konstanta. Di terminal tadi kayaknya. Masih running ya? Ya nggak apa-apa Mas. Nanti kalau nggak bisa ya new project. Tapi di bab 2 dan selanjutnya bisa ya? Running di Bisa, HP. Oh ya wes. Ya mungkin projectnya ini kayaknya. Ada yang hilang filenya. Iya, Pak. Ya wes tidak apa-apa. Lanjut ke bab 2 presentasinya.
bab 2 belum ada yang nyoba di HP ya. Nah, itu screenshotnya, Mas. Bukan muncul ya. Iya, Pak. Belum, Pak. Belum. Yang kayak kalau tidak salah itu yang ketiga, Pak. Oke. Aman tapi ya tugasnya. Aman, Pak. Oke. Diletakkan di mana? Oh, itu tugas praktikum. Ya, tulisnya di luar, Pak. Lanjut bab 3, Mas. Pak. Posisi di mana di rumah? Iya, Pak. Saya lagi di rumah ini, Pak. Ada Oke. apa? Call-nya Mbak, Pak. Libur hari ini. Rame ya, Pak. Ini, Pak, yang di HP, HP Pak. ya. Oke. Yang Oh, ada yang kelewatan tuh. iya Teksnya. kemarin yang ya katanya Pak Terlalu Habibie besar. kemarin itu, Pak. Iya. Ya. Aman tapi ya. Tanpa Aman. kendala. Aman. Oke, lanjut bab 4. Ada berapa pilihan suhunya? 3, Pak. 3. Oke. Ya. Ini hasil riwayatnya, Pak. Hampir siap. Udah dipecah berapa widget itu? Gimana, Pak? Per widgetnya ada berapa? Oh, ada layout method. Method itu apa isinya? Oh, ini bukan method, ini widget ini, Mas. Oke, lanjut. Bab 5. Icon juga ya, sama kayak tadi itu, siapa temennya. Iya, Pak. Oke, ada Apex, widget. Ya. Oke, boleh stop share. Oke. Nah.
kasih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut teman selanjutnya. Ada yang ingin? Saya, Pak. Ratu Atika, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Masih loading? Oke, sudah. Pakai HP apa ini, Mbak? Redmi, oke. Suaranya agak putus-putus ya. Agak macet-macet. Iya, sinyalnya emang ada kendala, Pak. Oh gitu, oke. Apa boleh lanjut yang kedua, Pak? Ya, silakan. Lanjut. Waktu mengerjakan bab 2 ada kendala waktu itu, Mbak? Tidak ada, Pak. Oke, aman. Apa lanjut ke yang ketiga, Pak? Iya, silakan. Oh, yang tugasnya dia nyoba di HP nih ya. Ya, Pak. Nyoba langsung di HP ya. Oke.
Iya, Pak. Di bab 3 ini sudah dipecah per widget atau belum? Iya, Pak. Diulangi. Oh, udah terpecah ya per widgetnya. Iya. Oke. Lanjut bab 4, Mbak. Koneksinya pakai WiFi apa tethering dari HP? Mau diulangi? Koneksi internetnya kok lemot, pakai provider apa? Pakai Pak. Putus-putus. Oke, ini bab 4 ya. Oke, datanya ditambah, tapi belum nyoba nambah gambar, icon ya, enggak masalah sih. Iya. Oke, boleh stop share. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau? Saya, Pak. Oh, banyak nih. Siapa dulu nih? Dike, Baik, Pak. silakan. Saya izin share screen. Iya, silakan. Ini, Pak, untuk praktikum yang pertama. Oke. HP-nya apa nih? Pakai Realme, Pak. Udah ada kendala aman ya? Tidak ada, Pak. Oke. Lanjut ke 2 ya, Pak. Iya. Ini untuk yang praktikum kedua. Yang praktikum kedua aman ya? Nggak ada kendala? Aman, Pak. Ini untuk yang tugasnya, Pak. Oke. Oh, dipecah per satu gambar. Oke, nggak Iya, masalah. Pak. Oke, sip. Program. Kodenya dipisah-pisah ini per folder. Jadi satu, Pak, untuk yang praktikum. Praktikum. Gambarnya dari link ya. Belum nyoba gambar dari itu, aset folder belum ya? Belum, Pak. Saya ngambil dari internet, Pak. Oke, enggak apa-apa. Lanjut bab 3. Baik, Pak. Ini untuk yang job sheet ketiga, Pak. Coba di HP, oke.
Untuk kode programnya saya jadikan 1, Pak. Seperti ini, Pak, untuk kode programnya. Oke. Lanjut, Lanjut bab 4. ini untuk yang job sheet keempat. Pilihan suhu ada berapa? 3, Pak. Sebentar. Oke. 3, Pak. Untuk kode untuk demand-nya seperti ini. Lalu untuk di widgetnya cuma saya kasih input sama result saja. Oke. Ini untuk inputnya. Lalu untuk resultnya seperti ini. Oke. Lanjut ke bab 5, Pak. Ya. Nanti bab berikutnya tiap kali ada file kode programnya ditambah komentar nama dan NIM-nya ya. Oh, baik, Pak. Ini untuk job sheet kelima, Pak. Tambah gambar ya. Wah, bagus nih. Ya, tambah gambar, Pak. Dapat dari mana gambarnya? Dari Google, Pak. Tapi saya masukkan di folder, Pak. Kalau yang ini, Pak. Di Oh, nggak aset. pakai link. Nggak pakai Enggak. link. Iya, saya masukkan di aset ini, Pak. Oke. Untuk modelnya kayak apa? Untuk Berarti nambah string gambar ya? iya, Pak. Ini ada string img saya Image. tambahkan. Oke. Sip. Ini untuk home-nya, Pak. Untuk Iya, isi per gambar. image ambilnya dari aset. Oke. Iya. Ini untuk item. Untuk widgetnya ada card sama list view. Menurut Mbak pakai Flutter mudah atau biasa aja? Ya gimana ya? Ya biasa, Pak. Tapi Nah, tidak mudah, Pak. Tapi tidak mudah. Tidak mudah ya. Iya. Karena belum nyoba di Android Studio ya. Belum, Pak. Di Android Studio itu cukup rumit. Seperti ini. Untuk main-nya saya cuma gini aja. Sudah. Oke. Boleh stop share. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi siapa lagi yang mau? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh iya. Kesini. Saya, Pak. Alivia, Saya silakan. mau kejar kereta, Pak. Oh, oke, silakan. Maaf ya, Shin. Ya, Lip, gak apa-apa. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah tampil.
Pakai HP apa ini, Mbak? Pakai Infinix, Pak. Bisa connect ya tanpa kendala? Waktu itu ada kendala, Pak. Sudah share screen ke Pak Habibie juga. Oh, gitu. Oke. Lupa Hampir saya. sama kayak Alex tadi, Pak. Oke. Selanjutnya yang kedua, Pak. Ya, yang kedua. Tugasnya lancar ya? Ada, Pak. Yang ketiga, Pak. Iya, silakan. Sudah dipecah ini yang bab 3 per widget. Oke. Oke, sip. Lanjut bab 4. Daftar suhu, history. Oh, daftar suhu itu drop down ya? Oke. Lanjut bab 5. Oke. Belum nyoba ditambah atribut gambar. Belum, Bisa Pak. apa sih? Bisa ya, pindah halaman. Bisa, Pak. Oke. Oke, boleh stop, Sir. Lanjut ke Kisim. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan Kisim. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Ini praktikum 1, Pak. Dulu awalnya nggak bisa, Pak. Tapi sekarang sudah bisa di-run di HP.
sama di web, Pak. Oke. Pakai HP apa? Dulu Di ini, awal Pak, di Samsung. kendala apa? Nggak connect gitu. Iya, dulu, Pak. Tapi sekarang sudah bisa. Oke. Screenshotnya ada yang sudah bisa. Masih belum, Pak. Oh, belum ditambah. Oke. Ini tampilin di kamera bisa tahu, Pak. Oh, enggak. Nanti ditambah aja screenshotnya di reponya. Oh iya, Pak. Nanti saya hapus. Hapus lagi. Ya, lanjut ke bab 2. Ini tugasnya, Pak. Oke. Nggak ada kendala terkait gambar ya? Aman ya? Linknya. Nggak ada, Pak. Oke. Lanjut ketiga, Pak. Ya, silakan. Enggak, teksnya kelewat. Iya, Pak. Enggak Ini sudah diperbaiki. apa, Pak? Kenapa? Teks yang terlewat barusan kok nggak diperbaiki. Iya, Pak. Overflow. Nanti saya perbaiki, Pak. Coba lihat kodenya ini sudah dipecah per widget atau belum? Masih belum, Pak. Jadi satu. Satu ya. Oke. Iya. Apa nih? Bab 4 sudah mungkin ya dipecah. Sudah. Oh, ini baru bisa di HP ya. Iya, Pak. Screenshotnya di HP. Oke. Kodenya dibuka coba. Layout method. Pakai method sih. Dia widget bukan method. Color palette itu apa? Kenapa, Pak? Yang file tadi color palette di layout, folder layout. Ya itu, coba dibuka. Oh, warna. Iya, Pak. Oh, definisikan warnanya. Oke. Nah, ini widget ini, bukan method. Oh iya, Pak. Kalau yang method mungkin convert ya, convert. Tapi Ini, kalau Pak. itu button sih ya widget juga sih. Baik, Pak. Oke, lanjut bab 5. Bab 5. Ini, Pak. Oke. Langsung di HP ya. Iya, Pak. Apakah sudah, Pak? Oke, boleh stop share. Makasih, Pak. Sama-sama.
berikutnya. Saya Pak. Saya, Kalau Pak. Yusuf. Oh, siapa dulu? Ahmed Pak. Saya. Ahmed ya, silakan Ahmed. Maaf Rizka. Oke, Ahmed. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Nah, ini yang pertama. Hello World. Udah nyoba di HP? Di HP bisa Pak. Cuman belum ini, mohon maaf sebelumnya Pak. Di seluruh yang screenshot yang saya upload ini dari web semua Pak. Oh, nggak ada yang dari HP ya? Iya, soalnya suka lama gitu Pak. Runningnya kalau ke HP. Iya, emang kadang lama. Di HP, oh nggak, HP Android punya tapi. Punya Pak. Kenapa nggak dicoba? Sudah Pak, sudah dicoba bisa. Bisa. Oh, cuma nggak di screenshotnya. Iya, nanti saya tambahkan Pak, screenshotnya Pak. Oke. Ya, lanjut ke bab 2. Cuma satu itunya, screenshotnya. Iya Pak. Lupa Oh, ini dimasukin kemarin. dibagi berapa project ini yang bab 2? Satu Pak, ini salah Pak. Ini nggak kepake. Oh, Dipakai yang ini aja Pak. terus yang praktikumnya taruh mana? Yang teks, Di Mac, project beda project Pak. nggak di push juga nggak? Oh ya, nanti saya push juga Pak. Iya di push gabung. Iya siap Pak. Atau beda link juga nggak apa-apa di push. Lanjut Pak. Berarti yang itu belum ada ya? Yang tugas-tugas yang itu. Yang mana Pak? Yang layout, widget, kan bab 2 tuh ada banyak tuh. Oh iya Screenshotnya Pak. belum. Iya belum Cuma, dimasukkan. cuma yang di push yang tugas saja ini kan. Iya Pak. Oke. Lanjut bab 3. 3. Jadi kan ada satu file ya. Di Oh, yang udah. di sini Pak. Di Widgetnya. Convert input. Oke. metodenya ini Pak. Oke. Lanjut bab 4. 4. Mengirim gambarnya ke WhatsApp ya. Iya Pak. Oke. Lanjut bab 5. Atributnya ada apa aja nih? Gambar, nama, stok, harga. Ya ada 4 Pak atributnya Pak. 4 ya. Oke. Gambarnya taruh di asset folder atau di link? Di aset Pak. Ini Pak. Taruh di asset. Oke. Kodenya. Ini bikin Pak pakai card. Oke. Ya Pak. Oke. Bisa stop. Ya baik. Terima kasih Pak ya. Ya.
Silakan selanjutnya. Tadi Saya, siapa? Pak. Saya, Pak. Rosita. Oh, habis itu Siska, ya, habis itu Guntur. Saya dulu ya, Pak. Ya, Rosita, silakan. Izin subscribe, Pak. Oke, silakan. Pakai HP apa waktu Velowet-nya, Mbak? Kayak Redmi, Pak. Redmi ya. Aman ya, tanpa kendala. Iya, Pak. Aman. Oke, lanjut bab 2. Folder tem itu isinya apa, Mbak? Oh, font style-nya ya. Oke. Lanjut bab 3. Masih dijadikan satu file ya. Iya, Pak. Oke. Bab 4. Pilihan suhunya ditambah ya. Fahrenheit, Celsius. Oke. Oke. Lanjut bab 5. Oh, belum nyoba tambah gambar ya. Belum, Pak. Oke. Boleh stop share. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tadi lanjut siapa? Aji ya? Masih Siska. Oke. Izin share screen, Pak. Silakan. Ini untuk satu. Pakai HP apa nih? Redmi? Oppo. Oppo. Oke. Iya. Bisa lanjut kedua, Pak. Ya.
Yang ketiga, Pak. Ya, silakan. Ini HP Oppo juga ya? Iya, ini Mas, iya Pak. Untuk folder masih jadi satu folder. Nah, untuk yang keempat. Jadi bagi gini, Pak. Oke, sip. Lanjut, bab 5. Untuk bab 5. Masih belum ditambah gambar. Oke, tapi nambah datanya ya. Iya. Seperti itu, Pak. Oke, boleh stop share. Baik. Terima kasih. Sama-sama lanjut. Tadi siapa lagi yang mau ya? Guntur ya. Silakan Guntur. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah muncul, Bapak? Ngeblank. Tertutup Windows lain kayak window lain. Sudah muncul, Bapak. Masih loading. Has started screen sharing. Apa jaringannya, Mas Guntur? Bentar, Bapak. Yang lain sama ya? Masih loading ya? Iya, Pak. Berarti bukan jaringan saya, Pak. Ini suaranya nggak masuk. Halo? Tes, tes. 3, 2, 1, tes. Suara Guntur nggak terdengar? Yang lain terdengar? Sudah muncul, Bapak. Oh iya. Nah ini sudah terlihat, Mas. Tapi suaramu kok nggak keluar, nggak terdengar. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Scroll ke bawah. Sudah muncul, Bapak. Iya, suaranya putus-putus. Oke, lanjut. Di scroll, Mas, ke bawah.
Halo. Tes. Yang lain suara Guntur terputus-putus ya? Iya, Pak. Oke. Bapak. Halo. Iya, halo. Tes. Terdengar sudah? Betul. Putus-putus tapi. Oke. Minggu depan aja nggak apa-apa. Guntur. Kalau koneksinya udah lancar. Iya, Pak. Oke. Koneksinya bermasalah. Nggak apa-apa, pekan depan aja. Soalnya masih ada beberapa yang masih belum juga. Jadi bisa kita lanjut pekan depan. Saya mau lanjutkan untuk yang materi bab 6. Kemarin di kelas 11 sudah saya record ya, sudah saya rekam. Mungkin saya mau share untuk rekaman yang kemarin. Nanti misal ada pertanyaan setelah penjelasan itu selesai, saya persilahkan. Untuk job sheet yang bab 6 sudah tersedia di LMS, jadi teman-teman bisa download di LMS di akun masing-masing. Dari situ teman-teman bisa mulai mencoba seperti apa sih aplikasinya untuk yang bab 6. Jadi bab 6 itu intinya kita akan menggunakan database ya, database SQLite. Jadi di Flutter tuh dia punya library ya, namanya SQL F-Lite ya, SQLite. F-nya Flutter. Oke, saya share screen dulu. Udah terlihat ya. Kita akan belajar tentang database SQLite ya. Jadi database ini dia bersifat lokal. Artinya ada di HP kita nanti. Aplikasi kita akan mengakses data dari database lokal, bukan dari database server ya. Beda lagi kalau nanti kita akan menggunakan Firebase. Nah, kalau Firebase yang dari Google Firebase, dia akan menggunakannya dari server, dia butuh koneksi internet. Jadi aplikasi kita harus minta izin dulu atau memberikan permission ke internet. Tapi kalau SQLite tidak. Dia hanya izinnya adalah menulis dan membaca ya, read sama write. Itu untuk ke storage kita atau ke folder kita. Itu harus diberi izin. Biasanya pada saat di Play Store kita mau install aplikasi, kita kan bisa lihat ya permission dari aplikasinya. Dia mau ngapain aja, mau akses kontak, akses storage, atau akses galeri, akses foto, video, dan seterusnya. Itu bisa kelihatan. Makanya teman-teman hati-hati kalau install aplikasi di Play Store yang tidak terkenal atau reviewnya yang jelek, atau aplikasi yang abal-abal ya, yang nggak ketahuan developernya dari mana, dia tidak official lah, tidak centang hijau atau yang nggak resmi. Kemudian dilihat permissionnya, dia akses sembarang macam, ngakses kamera, ngakses suara, ngakses galeri, kemudian ngakses kontak. Nah itu hati-hati, jangan sembarang install, karena bisa jadi dia akan mencuri atau mengambil data dari HP teman-teman. Karena beberapa aplikasi ada yang sebenarnya nggak butuh akses ke sana, tapi ngapain dia ngakses kontak gitu ya. Bisa jadi dia ngambil kontak kita. Itu hati-hati. Oke, itu sekedar intermezzo. Nah, ini ada aplikasi ya, kayak yang bab sebelumnya tentang shopping list sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau mengubah tema aplikasinya atau tujuan dari penggunaan aplikasinya, misalnya saya mau buat aplikasi daftar film misalnya, silakan. Mau aplikasi daftar anime atau dan seterusnya, itu dipersilakan. Yang penting fungsi dan metodenya itu sama sih. Dia akan menggunakan metode CRUD ya, CRUD ya.
Sini akan melakukan membuat data baru, create, kemudian membaca data, kemudian mengedit ya atau mengupdate data dan menghapus data di SQLite. Nah, dulu saya pernah juga sudah membahas ya terkait desain ya. Kita bisa buat desain tampilan HP itu berupa wireframe ya atau garis hitam putih di perangkat lunak seperti Adobe XD atau Sketch, Draw.io dan lain sebagainya tuh masih banyak ya untuk proses desain. Jadi teman-teman sebelum masuk ke kode program ya, nanti kalau sudah mengerjakan LA ya, laporan akhir seperti kelas 3, bentar lagi kelas 3 ya tahun depan udah mengerjakan LA. Yang didahulukan adalah desainnya dulu. Nah, logikanya kan masa ada rumah, kita mau bangun rumah, kemudian bahan-bahan materialnya datang dulu, seperti semen, pasir, sedangkan desain rumahnya kita nggak tahu mau bangun rumah seperti apa. Tukangnya juga udah mau kerja. Ini mau rumahnya model apa, dia kan nggak tahu. Makanya kita harus desain dulu, gambar dulu. Arsiteknya suruh gambar dulu. Sama seperti software, jadi nggak sembarang kita ngoding ya, kita program kemudian kita buat. Tapi kalau untuk tes misalnya hanya running test atau nyoba saja misalnya, oh framework ini bisa misalnya. Ya itu sekedar untuk menguji atau mencoba ya, mentesting bahwa aplikasi ini memang bisa kita gunakan di HP misalnya. Oh pakai Flutter bisa ternyata desainnya cocok untuk HP A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau sudah mulai masuk ke dalam kebutuhan software kita, nah itu harus didesain dulu. Jadi tidak sembarang kita langsung ngoding, kemudian kita nggak tahu mau di halaman ini nanti muncul menu apa, gambarnya seperti apa, tombolnya ada di mana, kita kan nggak tahu. Makanya perlu di sketch dulu, di sketsa atau didesain dulu. Agar nanti ketika desain sudah selesai, kemudian kita ingin memprogram, nah kita tinggal lihat desainnya seperti apa sih. Oh tombolnya ada di pojok kiri, ya udah kita tinggal program di pojok kiri, pojok bawah, kanan dan seterusnya. Jadi programnya ada pedomannya dia, kemana dia akan memprogram ya, ngodingnya itu dia mau kemana, itu sudah tahu arahnya kemana. Makanya itu nanti ketika kerja, timnya terbagi, mesti ada tim yang bagian desain, ada tim bagian yang pemrograman. Mesti ada lead-nya ya, desain ada ketuanya ya, ketua timnya. Jadi ketua timnya itu dia yang akan merapatkan atau mendiskusikan antar tim. Nanti diketuai oleh PM ya, project manajernya, antar timnya. Jadi seperti itu. Kalau desainnya udah oke, ini kan desain dulu ya, nggak langsung kode program kan. Karena masalah script itu nanti terakhir. Script atau kode program yang biasanya mahasiswa itu takuti ya. Aduh, codingnya gimana itu Pak? Susah itu kayaknya. Nah, desainnya dulu seperti apa, baru nanti codingnya dicari, kemudian dicoba. Oh, ternyata bisa dengan desain seperti itu, akhirnya dilanjut. Kalau misalnya kode program dicari, terus ternyata desainnya sangat sulit untuk diimplementasikan, misalnya tombolnya bisa melayang dan sebagainya, wah sulit ternyata. Nah, desainnya harus dirombak berarti. Harus menyesuaikan dengan kemampuan si pemrogramnya, si codernya itu gimana. Nah, ini di sini udah oke ya. Berarti kan tinggal lanjut untuk programnya. Nanti teman-teman kalau mau ganti tema, ganti nambah gambar dan seterusnya ya silakan bisa di kreatifkan ya sesuai kreativitas masing-masing. Nah, di sini ada teori ya terkait dengan SQLite tutorial. Teman-teman bisa buka link ini ya. Nih, kalau kita klik kontrol, diklik harusnya buka ke Chrome. Nah, ini. Chrome-nya kelihatan ini ya. Dari sini teman-teman bisa membaca apa itu SQLite dan dari mana sebenarnya SQLite ya. SQLite ya ini. Jadi SQLite ini dia akan mempelajari bagaimana sih caranya untuk menggunakan database di mobile ya, mobile app. Sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk desktop, untuk web juga bisa. Karena dia sifatnya yang embed ya. Ya dia ngikut, artinya dia berupa file ya. Kita akses file tapi seperti dia database sebenarnya. Jadi nggak kayak kalau kita ngoding PHP, ngoding web, kita harus konfigurasi MySQL-nya dulu kan.
harus import database-nya, import tabelnya, baru project atau aplikasinya bisa kita gunakan atau kita pakai. Kalau SQLite enggak, ketika udah di create database, di dalamnya udah kita code ya, di program atau aplikasinya, dia akan ikut sesuai dengan tabel, banyaknya tabel, aplikasinya, dan seterusnya, itu akan menyesuaikan. Nah, ini ada section ya, atau bab ya, tutorial di sini ada simple query, sorting ya, filtering, kemudian join, grouping ya, kemudian operator, union, accept, intersect, ada subquery ya, jadi query dalam query ya, select di dalam select, nah ini bisa ya, axis, kemudian ada case ya, switch case, kemudian insert, update, delete, replace, nah ini untuk merubah data, kemudian transaction, data definition, constraint ya, primary key, dan seterusnya. Buat view juga bisa ya, index, index ini untuk mempercepat pencarian query-nya ya. Kemudian trigger, full text sash, SQLite tool ya, comment, show table, describe, dump, import, export ya, ada semua. Ini terakhir sampai bab 17. Ini banyak sekali sampai expert ya. Nah, kalau yang pemula atau sudah pernah belajar SQL, ya mungkin sampai bab 3 udah cukup sih. Atau sampai bab 5 udah cukup. Jadi kalau misalnya bingung terkait query-nya bisa cari di halaman web ini. Ini dijelaskan di sini juga ya, sampai 16 nih ya, bab 16 ya. Nah, pada praktikum ini fokusnya kita di simple query sebenarnya. Kemudian mengubah data ya, CRUD aja sebenarnya. Kita nggak fokus untuk database-nya, karena di database-nya sendiri ini kan bisa jadi satu mata kuliah sendiri ya. Kemudian kita di sini fokusnya kan di Flutter-nya, bagaimana memanfaatkan SQLite pada aplikasi Flutter kita. Oke, bentar, ini lowbat ya, saya cas dulu. Oke, di praktikum ini kita akan memanfaatkan SQLite ya. Untuk bisa menggunakan SQLite di Flutter, maka kita harus mendefinisikan terlebih dahulu di pubspec.yaml-nya ya. Jadi kita buka file ini di pubspec ini ada file ya di project Flutter kita, coba dicari, ada file ini. Nanti tambahkan dependensi SQLite sama path provider-nya. Nah, path provider ini letak apa namanya, database-nya nanti. Nah, untuk nilai ini dapat diisi versi terbaru atau sesuai kebutuhan. Nah, versi package SQLite dapat dicek di sini ya, pubdev nih. Kalau kita buka pubdev-nya, nah di sini. Di sini ada SQ F-Lite ya, F itu SQ Flutter ya, SQ Flutter Lite. Ini udah versi 2.0.2 ya. Ini diperbarui 2 bulan yang lalu. Bisa kita lihat di sini. Jadi pub.dev ini adalah tempat library atau aplikasi-aplikasi yang pihak ketiga yang mendukung atau yang bisa digunakan untuk Flutter ya. Jadi ini plugin ya, Flutter plugin-nya ada di sini. Apa aja Pak yang ada di sini? Banyak ya. Teman-teman bisa pakai, ini buatan orang atau developer yang sudah mengembangkannya. Ini bisa untuk platform Android, iOS, macOS ya. SDK Flutter juga. Ini like-nya udah 2000 lebih. Kalau pengen ngecek yang lain, nah di sini ada semua, bisa dicari package-nya, ini support by Google. Ada MobX ya, Drift, GoRouter. Nah, gunanya untuk apa ya? Tergantung ya, kalian bisa baca. Ini ada geolocator, ini plugin juga JSON annotation, ada Hive, dan seterusnya. Ini ada speak to text ya. Ini kalau untuk kita bicara, kemudian dia menjadi teks di HP kita, nih ada library-nya, udah tinggal bisa kita pakai di Flutter. Ini banyak ya. Ini ada apa namanya, videonya juga, bisa teman-teman cek di pub.dev. Oke, kembali ke sini. Kemudian, nah ini ya, di pubspec.yml kita tambahkan
SQLite any path provider any itu maksudnya adalah dia bisa semua versi ya. Jadi versinya kita tidak set secara statis di situ. Dia bisa dinamis. Kalau ada versi yang terbaru dia akan mendownload yang terbaru. Atau sesuai kebutuhan di sini deh. Nah, kalau ini dikasih nilai set any. Path provider, ya, ini path provider. Nah, ini path provider dia ternyata library juga ya. Jadi dia plugin dari Flutter untuk mencari lokasi ya, lokasi pada umumnya ya, commonly used location pada file system ya. Dia mendukung Android, iOS, Linux, macOS, dan Windows. Jadi dia mencari tempat atau mencari lokasi folder di HP kita. Jadi guna library-nya ini. Di mana lokasi folder itu bisa kita pakai atau bisa kita gunakan untuk menulis, membaca, mengupdate, dan menghapus ya. Jadi intinya foldernya itu diizinkan, boleh dipakai yang ada di HP kita. Karena nggak semua aplikasi kan bisa mengakses folder-folder kita, itu nggak boleh. Dibatasi, di-restrict ya permissionnya. Maka dengan aplikasi ini bisa diberi izin, tapi hanya pada folder tertentu. Misalnya folder tem ya. Dia nggak boleh masuk ke folder galeri foto kita. Jangan-jangan dia mencuri foto kita, video kita. Nah itu bahaya ya. Nah ini ada directory ya. Kalau di Android dia bisa akses temporary, application support, application library. Ini nggak bisa ya disilang. Application dokumen, external storage nih. Kalau ada memory card ya di HP kita. Biasanya kan di HP ada yang support memory card ya. Kita bisa tambahkan memory card. Extend 32 GB, misalnya 4 GB itu bisa. Ini ada case directory. Di folder download dia nggak bisa akses ya, disilang ya kalau di Android. Tapi kalau Linux, macOS, dan Windows bisa. Itu library-nya. Jadi ada dua yang kita pakai ya di sini. SQLite sama Path Provider. SQF Lite ya. F-nya untuk Flutter ya. Kemudian kita buat data model sama seperti di bab 5 sebelumnya ya. Ada kelas item. Nah, di kelas item ini tadi ada beberapa teman yang sudah menggunakan gambar ya. Di kelas sebelah banyak juga yang pakai gambar. Jadi atributnya kita tambahkan di sini agar setiap item itu gambarnya beda-beda ya. Jangan diletakkan di card atau di list view-nya. Kalau kayak gitu nanti bisa sama semua gambarnya. Kalau di Shopee kan enggak ya, beda-beda kan. Tiap toko dia punya gambar berbeda, gambar produk berbeda. Maka kita harus letakkan di modelnya. Karena satu atribut bisa punya gambar sendiri kan. Nah, kita buat di sini. Misalnya kita pakai string ya, string image atau string gambar ya. Nanti dari situ dia bisa mengarah ke alamat link dari internet atau ke alamat path dari folder aset misalnya. Itu boleh, silakan. Jadi tergantung bagaimana gambarnya akan ditampilkan. Oke, ini kelas item, kita buat dulu modelnya. Nanti model ini akan menjadi atribut juga di data kita ya, di tabel kita. Nah, kemudian kita buat get sama setnya ya. Ini ada getter akan mengambil nilai ya, sama seperti di Java ya. Kita kan sudah pernah belajar Java, ada getter sama setter ya. Getter untuk ngambil, untuk mengeset ya, get ngambil, set untuk memberi nilai ya, set, getter dan setter. Nah, jika menggunakan extension tersebut, ya ada extension ya. Untuk getter dan setter secara otomatis dapat di-generate ya menggunakan extension pada VS Code dengan nama .getterSetter. Jadi ada extensionnya. Teman-teman bisa install di extension plugin di VS Code-nya. Silakan dicoba. Kemudian dari extension itu VS Code-nya perlu di-restart agar bisa aktif ini ya extension-nya. Klik kanan pada variabel yang akan di-generate. Jadi variabel mana yang mau di-generate, misalnya ID. Ini nanti diklik kanan, name, price ya. Kemudian nanti pilih generate getter setter. Nanti otomatis akan muncul di bawahnya. Jadi kita tidak perlu buat satu persatu. Getter akan mengambil nilai yang dimasukkan ke dalam konstruktor. Setter ini akan dipakai untuk mengembalikan nilai yang dimasukkan dari konstruktor untuk setiap variabel. Nah ini ya, int get ID dari variabel ID. String get name dari name.
Kemudian set name, nah ini setnya ya, setternya, ini getternya. Getternya cuma 2 ya. Int string, ini ID sama name. Price-nya, oh ini konstruktor yang ini ya. Ini konstruktor. Kita akan membuat beberapa konstruktor pada kelas item. Pertama, buat konstruktor untuk mengeset nilai name dan price secara bersama-sama. Kita bisa punya beberapa konstruktor ya, mirip kayak di Java juga. Quadrat nih. Jadi boleh konstruktornya kosong, berarti kan boleh item yang kosong. Boleh konstruktor dengan atribut nama sama harga misalnya. Itu bisa. Nah, yang konstruktor versi 2 ini konversi dari map ke item. Item.from map string dynamic map. Di map ID, name sama price-nya dimasukkan ke sini. Kemudian buat metode map untuk melakukan update dan insert. Ini update untuk update dan insertnya di return map. Nah, kode lengkapnya seperti ini ya. Dia masuk tetap di dalam kelasnya. Ini konstruktor versi 1, konstruktor versi 2 ya. Ini konversi dari item ke map. Nah, itu yang praktikum 1. Kemudian praktikum 2 ya, membuat DB helper. Jadi DB helper ini gunanya adalah untuk membantu kita dalam proses inisialisasi database. Nah, ketika kita ingin ngambil data yang ada di dalam database atau API, nah kita butuh metode feature ya. Feature ini untuk mengambil data di dalam database. Nah, untuk lebih jelasnya bisa teman-teman baca di link ini ya. Atau di YouTube, ada YouTube-nya juga nih. Kita coba klik. Ini ya, guide to using features in Flutter for beginner. Synchronous and await. Dia bisa asinkronus, artinya dia tanpa menunggu, atau await, dia menunggu. Kalau asinkronus itu kan seperti chat WA ya. Kita ngirim, yang penting terkirim atau enggak, di sana dibaca atau enggak, yang penting kita ngirim. Tapi kalau await, kita nelpon. Nelpon kok nggak diangkat-angkat ya, nggak ada respon. Nah, itu await. Kita Zoom sekarang itu await ya, bukan asinkronus ya. Tapi kalau tugas di rumah, di masing-masing itu asinkronus kita. Bisa dikerjakan jam berapapun kalian bebas ya. Tidak terikat artinya asinkronus antar dua pihak ya, antara yang mengirim dengan yang menerima. Intinya seperti itu asinkronus. Ini kalau di sini sih namanya feature ya, masa depan ya. Di Flutter. Kita perlu mendefinisikan feature. Future, my void future. Ini boolean ya, my type feature. Cara menggunakan feature di flat button. Asinkronus, value-nya await my type feature. Jadi kalau diklik, jadi nggak hang dia ya. Makanya dia pakai asinkronus di sini. Tapi nilainya await, dia menunggu nilainya sampai datang. Nah, my type feature, nah ini void-nya. Dan value run the code by using the value here. Nah, kodenya di sini. Error handlingnya, ini ada error handlingnya. Misalnya terjadi error, koneksinya terputus, atau jaringan yang nggak ada, apa yang terjadi? Maka print error, atau muncul error yang muncul dialog. Dan seterusnya ya, biasanya aplikasinya kan gitu, aplikasi gitu ya. Misalnya pakai data habis ya. Kalau pakai data habis, akses aplikasi kita, aplikasinya yang hang, atau HP-nya yang hang. Nah, itu harus di handle ya. Nanti saya share website ini di LMS. Teman-teman bisa download dan dibaca. Kemudian di dalam Flutter, ini ya, tadi sudah saya jelaskan asinkronus dan await. Ada variable directory akan menunggu sampai metode get application document directory mengerjakan tugasnya ya. Ini ngambil directory folder aplikasi untuk menempatkan data yang dibuat pengguna sehingga tidak dapat dibuat ulang oleh aplikasi tersebut. Jadi kalau sudah buat folder ya, aplikasinya nggak dibuat lagi. Ya cukup folder kalau aplikasinya masih ada ya di HP kita, belum di uninstall. Tapi kalau sudah di uninstall biasanya folder dan beberapa data bawaannya dari aplikasi akan ikut terhapus ya. Nah, penjelasan atau kodenya lebih lengkap
pada di sini ya. Nah ini ya, feature database init DB ya, asinkronus. Nah untuk menentukan nama database dan lokasi yang dibuat, nah ini get application documents directory ya, string path directory dot path item DB. Nah ini bisa kita namanya beda ya. Nanti nama DB-nya nama panggilan masing-masing ya. Misalnya Iqbal, ya berarti iqbal.db, mustika.db. Jadi masing-masing punya nama database-nya sendiri-sendiri. Diganti ya di praktikumnya, disesuaikan. Karena nama database ini harusnya bisa unik ya, per aplikasi bisa beda-beda. Apalagi per mahasiswa ya. Ini untuk create dengan read database ya, open database, path version 1 on create DB. Jadi kalau database-nya ada, maka dia buka. Kalau tidak ada, maka dia buat baru dengan nama ini. Kemudian mengembalikan nilai objek sebagai hasil dari fungsinya ya. Dari ini ya, di return. Selanjutnya buat metode untuk meng-create ya, meng-create database. Ini kan ada create DB ya. Void create DB-nya kita buat ya DB versionnya. Execute create tabel item integer primary key untuk increment name price. Berarti kalau kita butuh atribut gambar, berarti kita butuh tambah satu kolom di sini, satu field ya. Sini gambar, berarti gambarnya dia teks. Nah, ini kan name price ya. Terus ada kode barang misalnya, kode barang apa? Teks, kita tambahkan sini. Nanti atribut di sini, ini kan tabelnya item ya. Atributnya itu harus sama ya dengan yang ada di model sini. Nah ini. Kalau jumlahnya 3, atributnya ya 3 juga dengan tipe data yang sama juga, yang sesuai ya. Tergantung modelnya teman-teman ada berapa. Kalau modelnya ada 5, berarti ada 5 tabel ya. Masing-masing punya atributnya sendiri. Misalnya ada item, ada profile, kemudian ada lokasi, misalnya ada alamat, koordinat, alamat lengkap, provinsi, kota ya. Itu kan bisa dibuat tabelnya sendiri. Nah ini kan contohnya buat satu tabel saja, ya jadi cuma satu. Tapi kalau buat 2, 5 tabel ya tinggal ditambahkan aja bahwa create tabel terus sampai ke bawah. Jadi seperti itu. Kemudian buat fungsi untuk melakukan curut ya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan kah sampai di sini? Oke, sudah dijelaskan terkait skill lain di Flutter. Silakan bisa dicoba website-nya ada di RMS. Apakah ada pertanyaan? Sudah ada ada ya? Silakan dicoba dahulu. Soal nanti dari saya akan dipakai satu kita bahas nanti kodenya seperti apa. Nanti gambar atribut simpan di database. SQL itu dia sebenarnya mengakses sebuah file yang diletakkan di dalam HP kita. Lalu kalau menggunakan database dari server atau koneksi internet ya, nanti kita butuh izin untuk melakukan koneksi internet. Jadi kalau sekiranya dia hanya di sini menulis dan membaca ya. Oke, sebelum saya akhiri, diskusi. Penjelasan tadi jelas ya? Atau ada yang putus-putus?
Mohon maaf Pak, suaranya kecil banget Pak di sini Pak. Ternyata kabel headsetnya belum saya sambungkan. Tadi sudah mendengar penjelasan tadi itu putus-putus atau terdengar jelas selama penjelasan tadi materinya? Kalau Jelas, Pak. materinya jelas Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum saya akhiri? Mungkin saya Pak. Jadi Iya, sih. tadi itu bikin itu dulu ya Pak. Bikin file, udah buat create database dulu gitu ya Pak. Iya, betul. Ya, Tapi itu saja sebelum Pak. itu sih harus mendefinisikan library-nya dulu. Kan tadi ada 2 ya, library ASCII F-Lite sama satunya pet providernya untuk akses folder di HP kita itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi nanti nama database-nya sesuai nama panggilan masing-masing ya. Jadi nanti kan mesti beda-beda nama database-nya. Karena nama database itu harusnya bisa unik ya. Nggak harus sama persis yang ada di job sheet. Nah, itu teman-teman bisa kreatif nanti mau aplikasi buat untuk makanan, restoran, atau apa terserah. Yang penting ada konsep di situ, proses atau operasi CRUD ya, curutnya. Oke, selamat mengerjakan untuk yang bab 6. Bagi yang belum sampai bab 5, segera dikumpulkan di submit di LMS. Terima Mohon kasih maaf, atas. Pak. Ya, Aldan. Saya hadir Pak tadi Pak. Jaringan saya jelek. Oh, jam berapa hadirnya? Bisa gabung itu jam 8 Pak. Oke. Pakai tethering lah. Iya Pak. Soalnya pakai wifi kayak keluar masuk terus Pak. Oh gitu, oke. Oke, Aldan. Terima kasih Pak. Nanti kalau tertinggal materinya bisa minta rekamannya di ke Ayu. Jadi yang nge-record juga. Iya Pak. Job sheet-nya sudah ada ya di LMS Aldan dan teman-teman lain juga. Oke, saya mungkin cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah komitmen untuk menyelesaikan sampai pertengahan mau UTS ini ya. Nanti UTS kita ujian praktik. Ya, Siti Nurhaliza. Iya Pak. Pak mohon maaf Pak, tadi saya belum dipresensi mungkin Pak. Oh, belum ya? Iya. Tadi sudah sih Siti Nurhaliza. Oh iya Pak, Tadi, baik terima kasih Pak. sempat chat tadi kayaknya. Iya Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.